Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, dimanapun berada, yang lagi ngopi, yang lagi belajar, yang lagi bekerja, tetap semangat dalam menjalani pekerjaan dan aktivitasnya. Kembali lagi dengan kita berdua, saya Guri. Saya Vina di acara Q&A seputar hukum. Nah, kali ini kita dapat pertanyaan nih Kak dari Kak Paramita 06. Halo Kak, mau nanya. Saya dan suami saya mau melakukan akad KPR dengan notaris. Dan KPR itu atas nama saya sebagai istri. Tapi suami saya lagi kerja di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti akad itu. Nah, dalam hal ini apakah suami saya boleh tidak hadir di akad tersebut? Terima kasih. Jadi pertanyaannya, mereka mau melakukan akad, tapi karena suatu halangan, suami Kak dari Paramita ini berada di luar kota. Jadi halangannya itu, ya seperti biasa ya, kita bakal menjelaskan sedikit dulu tentang istilah akad atau pengertian akad gitu ya. Mungkin teman-teman yang di luaran sana juga mungkin nggak begitu banyak yang tahu tentang akad. Mungkin kebanyakan yang tahu cuma ya akad resepsi pernikahan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bahas tentang akad dulu ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akad adalah janji, perjanjian, dan kontrak. Nah, kalau kita lihat dalam bukunya Trisa Dini P. Usanti dan Abdul Somad yang berjudul Transaksi Bank Syariah, akad adalah hubungan antara nasabah dengan bank syariah, yaitu hubungan kontraktual. Nah, dalam bahasa Indonesia, istilah kontrak ini sama pengertiannya dengan perjanjian. Nah, kedua istilah ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kontrak atau agreement. Dan kalau dalam bahasa Belandanya adalah overeenkomst. Nah, kontrak atau perjanjian dalam bahasa Arab juga ada nih, yang disebut dengan akad berasal dari kata al-aqdun, yang berarti ikatan atau simpul tali. Nah, kalau dalam secara terminologi fikihnya, yaitu akad adalah perikatan antara ijab atau penawaran dengan kabul atau penerimaan secara yang dibenarkan syara. Dalam melakukan sebuah perbuatan hukum yang mungkin nantinya akan berimplikasi ya pada harta benda perkawinan dan juga harta bersama, maka perbuatan hukum tersebut harus disetujui oleh istri atau suami. Nah, dalam hal ini, maka penandatanganan akad tadi atau kredit pemilikan rumah atau KPR, tentunya suami harus hadir secara fisik untuk menandatangani perjanjian di hadapan pihak bank, notaris, dan saksi-saksi secara bersama-sama ya, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit ya 2 orang saksi atau 4 orang saksi, khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 16 ayat 1 huruf M nomor 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ditegaskan juga bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Nah, kemudian pada ayat 9-nya diatur juga bahwa jika salah satu syarat sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 7, jika tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Walaupun demikian, kewajiban menghadap atau bertemu ini dianggap tidak tidak mendukung iklim bisnis yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam transaksi. Sehingga dalam tulisan dan pandangan, ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya ini ya perlu segera diubah atau diganti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan notaris yang sering disebut dengan istilah cyber notary atau e-notary. Nah, terkait dari pertanyaan Kak Paramita Nita 06 tadi, maka suami bisa melakukan atau membuat surat kuasa khusus kepada istri untuk menghadap
dan menandatangani akta KPR di hadapan notaris gitu, Vin. Surat kuasa khusus berarti cara lain jika salah satu pihak itu nggak bisa hadir ya, Kak? Iya, nah pembuatan surat kuasa khusus ini juga didasarkan pada pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umumnya yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Nah, jadi surat kuasa pada hakikatnya itu dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dibuat sendiri oleh suami. Tapi kan dalam hal ini bank juga memiliki, menegakkan prinsip kehati-hatian untuk mengharapkan atau meminta kuasa khusus dalam bentuk akta notaris, gitu, Vin. Karena kan akta notaris pembuktian yang sempurna itu dari akta tersebut, gitu, Vin. Jadi untuk Paramita Nita 06 ini, akad tersebut tetap bisa berlangsung asalkan suami Kak Paramita ini membuat surat kuasa khusus di hadapan notaris yang berisi pemberian kuasa dan wewenang untuk membuat dan menandatangani perjanjian KPR dengan bank. Dan salinannya juga nanti akan diberikan kepada pihak bank. Iya, gitu. Jadi buat Kak Paramita, semoga jawaban kami bisa memberikan sedikit ya pemahaman ya tentang pertanyaan dari Kak Nita, dan terima kasih karena sudah bertanya di kolom komentar kita. Dan buat teman-teman juga yang ingin bertanya seputar hukum, boleh tulis di kolom komentar kita. Nanti bakal kita jawab sebisa kita gitu. Dan jangan juga lupa nih buat aktifin lonceng notifikasinya agar kamu bisa mengetahui video terbaru dari kita. Dan tak lupa juga like, komen, dan subscribe. Juga share sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa dari kita berdua di acara Q&A seputar hukum, dan bye.